Selanjutnya akan ada pembahasan tentang Customer Analytics yang akan dipersembahkan oleh PT Astragrafia Information Technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu dengan saya Wahyu Adi. Saya adalah Head of Product Development dari Astragrafia Information Technology. Hari ini, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dengan judul tema Put Customer at the Center of Your Business. Kenapa saya menyampaikan hal itu? Karena apalagi yang lebih penting dari bisnis itu selain bagaimana cara kita mengenali dan menghargai customer kita. Di Agit, kami dalam melakukan proses digitalisasi, khususnya di tempat saya bekerja di digital services, kita menggunakan dua mindset yaitu fix and growth. Apa itu? Di dalam digital transformation, kita melihat ada dua sisi. Di satu sisi kita bicara tentang business growth, artinya bagaimana kita mengembangkan market kita, mengembangkan profit kita. Di satu sisi lain kita menjaga produktivitas kita agar semakin baik. Artinya biaya yang kita keluarkan akan tetap atau lebih baik semakin menurun. Kalau kita melihat semakin optimum prosesnya tentu akan semakin murah biaya yang akan menjadi beban dari kita. Ketika kita bicara business growth, kita akan bicara lebih dekat ke arah customer. Customer bicara tentang customer engagement. Yang kedua adalah bicara product transformation. Bagaimana services yang kita bangun ini bisa kita bundling dan memberikan nilai lebih untuk customer. Di sana akan mengarah ke namanya business growth. Yang kedua, kita bicara tentang productivity. Productivity ini kita ada dua hal. Yang pertama bicara tentang employee empowerment, artinya bagaimana kita membuat employee kita semakin memiliki rasa memiliki terhadap company kita dan ikut memajukan bisnis kita. Yang kedua bicara operation optimization. Di sini kita akan bicara tentang bagaimana mereduce waste, melakukan optimasi, dan di sini artinya kita akan masuk ke arah stakeholder. Nah, keduanya kita akan merangkai ini di dalam business growth by data dan productivity fixed by data. Saya yakin semua Bapak dan Ibu yang mengikuti sesi ini akan setuju. Data is the new currency. Saat ini kalau kita melihat data mirip seperti saat kita melihat pertambangan minyak gitu ya. Pertama kita bertanya, di mana ya sumber minyaknya? Yang kedua, oh saya yakin saya punya sumber minyak ya. Saya punya data customer sekian banyak, saya punya data customer sekian juta dan sekian banyak transaksinya. Nah, bagaimana cara menggalinya? Seperti minyak gitu ya, dia tidak bisa digali dengan sembarang tools, dia harus menggunakan tools tertentu. Sepanjang sesi ini kita akan coba mengelaborasi ini dan memberikan solusi untuk Bapak dan Ibu. Ini hal yang penting. Your business is only as fast as your data. Jadi ketika kita bicara bisnis, saat ini kita akan selalu bertanya ke datanya. Saat saya ingin membangun kedai kopi di suatu tempat, yang saya tanya apa? Bukan berdasarkan firasat atau intuisi, yang saya butuhkan adalah sebanyak apa ya orang yang memesan kopi di daerah sekitar tersebut. Sebanyak apa ya orang yang masuk ke mall tersebut. Itu semuanya bicara data. Sehingga kita akan berkompetisi di dunia yang serba data driven. Dari Agit kami punya 3 bundling solution yang sebenarnya ingin kami tawarkan ke Bapak dan Ibu. Pertama, kita bicara tentang manajemen dashboard. Manajemen dashboard ini tentu hal paling basic yang seharusnya dimiliki Bapak dan Ibu. Kita bicara tentang pandemik, tentu semakin relevan. Kenapa? Karena kalau dulu kita tanya misalkan, revenue cabang di Jakarta seperti apa? Kita bisa datang ke ruangannya, kita bisa colek orangnya, kita bisa dapatkan data. Tapi kondisi sekarang ada yang WFO, ada yang WFA, dashboard ini jadi penting sekali. Yang kedua, Digital Channel Analytics. Ini apa? Kalau bayangkan Bapak dan Ibu katakanlah dari perbankan ya. Perbankan artinya saat ini Bapak dan Ibu secara offline memiliki kantor cabang. Nah, ketika masa pandemik semakin orang nyaman berada di rumah, semakin dia tidak ingin meninggalkan rumahnya, artinya transaksinya kemana? Dia tidak lagi datang ke ATM dan tidak lagi datang ke bank. Tapi yang dia lakukan adalah dia membuka gadgetnya, dia melihat ada promo apa ya, terus ada hal yang menarik apa ya, oh ini ternyata ada promo misalkan buy one get one untuk beli kopi segala macam, dia lihatnya di sana. Artinya ketika Bapak dan Ibu memiliki digital channel, rasanya kalau untuk masa pandemik ini itu jadi sangat penting. Jika sampai customer yang datang merasa, aduh kok digital channelnya susah ya,
Itu ibaratnya kalau misalkan digital channel bahkan sampai mati, itu seperti Bapak dan Ibu memiliki kantor cabang dan semuanya tutup. Artinya tidak akan ada bisnis yang berjalan. Di sesi kali ini izinkan saya untuk lebih fokus ke materi yang ada di tengah, yaitu bicara tentang customer centric analytics. Apa itu? Jadi kita akan menempatkan customer kita di dalam pusat dari seluruh bisnis kita. Kita mencoba melihat customer ini dari seluruh sudut pandang dan kita coba memberikan offering yang paling baik untuk dia. Katakanlah seorang Adi adalah seorang cowok umurnya 27 tahun, tentu berbeda dengan seorang wanita umurnya 30 tahun dan sudah menikah. Rasanya akan sangat berbeda. Di sana kita akan kemampuan kita untuk mengenali customer kita itu menjadi sangat penting untuk saat ini. Nah, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengelaborasi manajemen dashboard, digital channel maupun customer centric, kita bisa menyediakan waktu untuk Bapak dan Ibu nanti bisa kontak ke marketing kami di Agit untuk bisa kami arrange waktu untuk bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu untuk membantu solusi berikutnya. Kalau bicara customer centric, yang harus dikenal pertama customer kita seperti apa. Yang menarik adalah ternyata di seluruh usia, mulai dari yang umur 16 tahun sampai umurnya 64 tahun, semua itu sekarang melek teknologi, kepepet. Jadi semua itu mau nggak mau harus mengerti cara pesan makanan online seperti apa sih, cara melihat promo, cara memasukkan promo seperti apa sih, semua itu jadi teredukasi dengan cepat dengan adanya kondisi pandemik ini. Artinya apa? Saat ini belum tentu ketika kita memasang billboard yang besar di jalan raya itu jadi penting, belum tentu. Karena bahkan orang tetap ada di rumah, yang dia lihat apa? Yang dia lihat adalah search engine-nya, yang dia lihat adalah aplikasinya. Artinya presence kita di dunia digital itu menjadi sangat penting. Dan yang menarik adalah happy customer are the best ambassador. Maksudnya apa? Saat ini orang membeli sesuatu, katakanlah mobil ya, mobil, nggak ada orang yang akan datang ke website resmi dari mobil tersebut. Saya penasaran deh ini cc-nya berapa ya, ininya berapa ya gitu. Itu menjadi tidak penting, tidak relevan sekarang. Yang dia lihat apa? Kalau saya dan teman-teman saya akan melihat YouTube. Kita akan lihat YouTube, kita akan cari influencernya. Dia bilang mobil ini tuh irit. Oh, dia bilang mobil ini tuh mobil listrik yang bertenaga bensin. Nah, itu menarik gitu. Jadi orang tidak attracting dengan melihat website resminya, tapi bagaimana kita membangun brand image kita di luar. Termasuk ketika saya cerita ke teman saya, bener loh mobil ini irit. Teman saya akan terkena influensi untuk bilang, oh oke, kita coba ya gitu. Itu lebih menarik dari cerita tentang spek dan feature. Kalau kita bicara perubahan paradigmanya, kita juga perlu melihat journey-nya, mulai dari orang lihat iklan, habis itu dia tertarik, aku download aplikasinya deh, saya buka websitenya, sampai akhirnya dia coba kontak, tanya ke contact center, Mas atau Mbak, ini benar speknya seperti ini dan ada promo ini ya, sampai akhirnya terjadi deals. Sampai setelah itu artinya dia akan menjadi customer existing kita. Yang menarik yang harus kita pasang adalah kalau sekarang dunia IoT kita harus melihat sensor-sensornya apa sih? Di sini saya menyebutnya digital hotspot. Mulai dari pre-purchase artinya bagaimana sih attracting orang purchase saat apakah orang yang masuk itu happy ya masuk ke website kita, ke mobile app kita. Sampai terakhir adalah bagaimana kita membuat orang itu tertarik untuk beli lagi. Di sana yang akan kita elaborasi. Jadi bicara tentang customer journey dan membangun digital hotspot-nya. Kita berada di potongan pertama yaitu bicara pre-purchase. Pre-purchase bicara apa? Jadi orang ketika berpikir akan membeli apa, sekarang tidak akan datang ke toko dan bertanya ini speknya apa. Semua sudah terpopulasi di kepala dia dengan melihat YouTube, melihat Instagram, melihat Instagram temannya. Dan yang penting jadi berubah. Yang dia perhatikan adalah rating dari produk tersebut, bukan speknya. Yang kedua bicara tentang reviewnya seperti apa ya. Jadi pembelian ini berdasarkan emotion dan melihat keterikatan. Oh saya mirip sama si teman saya itu dan dia merasa cocok dengan produk itu, saya pengen coba. Itu yang berubah. Yang kedua bicara engagement. Setiap orang melihat, kalau katakanlah kita masuk ke bank gitu ya, ke bank kita datang, oh nyaman ya, di sini ada sofanya, di sebelah sana ada TV-nya gitu. Ketika dunia digital sama juga.
seorang bapak-bapak datang melihat, dia akan merasa, oh saya lebih nyaman kalau tulisannya besar gitu ya. Kemudian seorang anak mungkin lebih nyaman ketika melihat ini lebih lucu nih, lebih fancy, lebih kekinian. Nah, setiap orang punya preference dan tugas kita adalah memberikan personalisasi ke masing-masing user tersebut. Saya coba masuk ke bagian kedua dan ketiga yang merupakan jantung dari cerita ini. Purchase and post-purchase. Di sebelah kiri layar Bapak dan Ibu melihat ada foto, ada yang cuman bajunya, ada yang cuman celananya, ada yang cuman mukanya. Bayangkan kalau itu customer kita, oh ternyata salah nih. Adi ini cowok, oh itu benar, umur 27, benar. Sudah menikah. Nah, yakin. Nah, itu harus dicek gitu. Ternyata benar, oh sudah menikah, oh betul. Terus dicek, udah punya anak belum? Oh sudah punya anak. Ketika sudah punya anak, tentu akan berbeda dengan cowok umur 27 juga belum menikah. Mungkin saat saya punya uang, saya akan pakai untuk mungkin melakukan DP rumah. Mungkin untuk membeli kendaraan. Tapi kalau belum menikah, ya mending saya pakai buat traveling. Dari sekian data yang kita kumpulkan tersebut, kita akan mendapatkan grid customer data. Tahu, oh Adi ini wilayah jelajahnya di Jakarta Selatan. Oh Adi ini ternyata preference channelnya dia lebih suka melihat iklan di Instagram. Itu yang penting yang harus kita gali. Solusi yang ditawarkan oleh Agit kita menyebutnya customer centric analytics. Jadi seluruh data dari customer kita kumpulkan dan kita sajikan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini kalau saya bicara sedikit teknologi, ada data warehouse-nya, ada ETL platformnya, ada BI platformnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau kita hanya peduli dengan data internal, kita akan tahu masa lalunya Adi. Tapi ketika kita ingin tahu sekarang dia seperti apa, carilah di Instagram dia lagi komen tentang apa. Oh ternyata dia habis punya baby. Nah, itu bisa merubah seluruh lifetime eventnya dia. Terakhir kita memang dengan IBM membangun machine learning platform di dalamnya untuk mengetahui, oh ini seharusnya kita memberikan cross-selling apa, memberikan upselling apa. Jadi dengan si solusi customer centric analytics ini tujuannya cuma satu, kita bisa datang ke orang di waktu yang tepat. Ibaratnya kalau saya pas lagi mogok mobilnya, si towing itu pas lewat gitu. Karena saat itu terjadi, jangankan saya nolak, saya tuh mengejar supaya produk itu saya pakai gitu. Nah, di sini perannya customer centric analytics. Jika nanti kami diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu, kami akan coba bantu crafting di tempat Bapak dan Ibu. Kira-kira formulanya seperti apa ya? Nanti kita akan bantu. Karena di sini kita melihat satu internal data source apa yang bisa kita manfaatkan, entah dari core system, entah internal dokumen, log website mungkin ya, orang yang berkunjung ke e-commerce atau website resmi Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah external data source. Di sini bicara sosial media, oh sosial medianya Adi, Instagramnya posting apa sih? Yang kedua misalkan official statistik, bicara oh perkembangan makroekonomi tahun depan seperti apa ya, yang lebih ramai seperti apa, itu juga penting. Dengan adanya itu kita akan bisa memprediksi lifetime eventnya Adi ini seperti apa ya. Oh kayaknya 2 tahun lagi dia akan membeli mobil. Oh kira-kira kalau dia sudah punya kartu kredit, katakanlah saya masuk sedikit ke perbankan, kalau dia sekarang sudah punya kredit, kartu kredit dengan limit 10 juta. Oke, yang ditawarkan apa ya? Saya top up. Belum tentu dia tertarik. Yang dia tertarik adalah, Pak, ini ada promo untuk KPR, nggak perlu bayar bunga untuk 2 tahun pertama. Itu saya langsung akan, ini udah pas, saya akan coba kontak. Ini adalah prosesnya. Jadi kalau bicara customer centric analytics, cuma 3 hal yang dibangun. Pertama, customer golden record. Golden record ini artinya kita membersihkan data kita mencoba mencari data yang pure. Jadi katakan di sana ada ADI, ADI, ada juga ADHI. Nah, ketika kita membuat ini berbeda, efeknya adalah kita mendapatkan picture yang seperti tadi di depan. Oh, mukanya ada, bajunya benar, tapi celananya rok. Nah, itu kan bermasalah ketika kita memberikan suggestion. Yang kedua bicara customer profiling. Customer profiling artinya kita mengerti Adi ini seperti apa ya. Ini versi simpelnya adalah kalau Bapak dan Ibu melihat YouTube atau melihat Netflix, kita lihat ke sana. Oh, Adi ini sering lihat action nih. Kemarin dia habis nonton Fast and Furious.
menarik nggak ya kalau dia dikasih film horor? Pasti dia skip. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah film action yang lain, mungkin Avenger dan semacamnya. Itu hal yang sama kita bisa lakukan ke customer Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah ketika Customer 360 itu sudah muncul, jadi kita tahu interaksinya Adi ke channel kita seperti apa sih. Oh ternyata orang ini kalau di perbankan lebih sering datang ke bank dibanding ke membuka digital bankingnya dulu. Tapi ketika sekarang sudah berubah menjadi era new normal gitu, ternyata dia udah nggak pernah datang ke bank. Bagaimana kita bisa memberikan promotionnya? Kalau dulu ketika dia lagi nunggu CS, nunggu customer service, dia bisa sambil dapat update, Pak ini kita ada promo seperti ini, Bapak tertarik atau tidak. Nah di sana kita juga harus mencatat, Adi ini pernah komplain apa ya, supaya kita bisa follow up lebih baik dan merasa memberikan personal experience ke orang tersebut. Di balik semua cerita tadi, tentu di belakangnya ada teknologi yang bermain. Di sini saya bercerita tentang platform ini, ada data model sampai ke 360-nya. Nah, untuk data modelnya kita akan menggunakan IBM DB2. Kenapa? Kalau dicari alasannya banyak sekali dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup yakin untuk memilih platform ini. Jadi di sini AI build, terutama kalau menurut saya ya, ini sudah AI build ready, jadi kita bisa memanfaatkan platform ini dengan sangat maksimal. Yang kedua adalah untuk data processingnya, kita mencoba mengawinkan antara yang dimiliki IBM, kekuatan IBM dicampur dengan kekuatannya Agit. Kita memiliki platform yang dibangun oleh anak negeri, namanya MyZ. Kita lakukan ini untuk 3 hal. Yang pertama adalah data profiling, data quality, dan data unification. Apa MyZ itu? Jadi kita membangun platform untuk bisa melakukan cleansing. Oke, ini customer-nya kayaknya sama, probability-nya cocok. Oke, kita cleansing. Saya punya 10 juta data customer, ternyata yang unik itu hanya 8 juta. Oke, dari 8 juta ini masuklah ke data quality. Mencari, alamatnya kita standarkan, habis itu kita mencari data-data lain, misalnya tanggal lahir, gender, nah itu kita buat standar. Sampai terakhir kita bisa membangun namanya golden record. Golden record artinya saya punya 8 juta customer yang unik, saya mengerti potret dia dari kepala, badan, sampai kakinya seperti apa. Itu fungsi dari data processing di Agit MyZ. Kami punya tagline, inhale data, exhale wisdom. Artinya apa? Kita memiliki data transaksional, kita coba makan gitu ya, terus kita coba olah, dan yang kita keluarkan adalah, untuk customer bernama Adi, sebaiknya tawarkan produk ini dan kapan. Untuk customer bernama katakanlah Rizaldi, Pak Rizaldi ini sepertinya sukanya otomotif, dia beda, dia harus ditawarkan produk lain dan waktunya kapan. Jadi melihat puzzle di atasnya dari data model sampai data unification kita sudah lengkapi. Terakhir apa? Kita bicara tentang 360 degree of our customer. Kita taruh di mana? Kita gunakan IBM Cognos Analytics. Di sini sebenarnya yang kita coba bangun adalah saat ini eranya yang menarik adalah bukan data scientist tapi citizen data scientist. Di beberapa customer saya sempat diundang dan diminta bantu untuk Mas bantuin kami untuk membangun si citizen data scientist ini. Percaya atau tidak, itu impact-nya lebih kuat karena orang operation yang setiap harinya, katakan orang sales operation lah ya, dia itu paling sensitif terhadap datanya dibanding kita mendatangkan seorang statistik datang untuk melihat mengelaborasi data, itu sangat teknikal. Tapi ketika seorang yang bekerja pagi melihat data itu, sore melihat data itu, dia akan punya sense yang kuat. Nah, dari Agit kita bisa menawarkan kolaborasi di sana. Jadi kita akan sama-sama berkembang bersama customer untuk membangun tim data scientist baik di Agit maupun di customer. Kita manfaatkan tools IBM Cognos Analytics. Jadi kita akan kalau bahasanya sekarang self-service analytics sih. Jadi orang bisa melihat data, dia bisa meng-adjust datanya, terus melihat data itu menarik ketika dia sudah ditabrakkan. Ada hubungannya enggak ya antara antara traffic dengan
curah hujan, bisa ada, bisa enggak. Itu sangat-sangat normal. Biasanya ketika hujan, orang datang ke mall atau ke tempat jualan kita akan sangat berkurang. Di sana yang menarik. Di Agit, kami membagi dalam bentuk solution landscape. Jadi kalau bicara analytics, kita punya dari data, ingest artinya ketika data dimasukkan, storage artinya kita mau simpan storage itu di mana. Ketiga adalah proses. Proses itu data mau kita apakan ya, istilahnya kalau memasak mungkin bumbunya diapain, dicampur menu apa, terakhir adalah dikonsumsi. Di sini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah sifatnya deskriptif atau diagnostik yang berwarna abu-abu. Jadi normalnya untuk sifat pelaporan kita harusnya punya database, file storage, data warehouse, ETL tentu saja, business intelligence dan data visualization. Jadi untuk menampilkan tentu kita butuh BI dan data visualization. Nah, jika itu sudah ada, kita akan bisa move up ke fase prediktif. Tapi itu jika itu belum ada, dari kami bisa menawarkan untuk bantu Bapak dan Ibu untuk sifatnya consulting. Kita akan coba growing together gitu ya, bareng untuk kita bisa lihat, Pak, Bu, sepertinya desainnya seperti ini. Kita willing untuk bantu ke sana. Yang kedua adalah bicara prediktif. Prediktif artinya kita membangun si solusi yang kami sampaikan tadi. Tentu untuk memurnikan customer kita butuh data quality service. Untuk memanage-nya kita butuh customer data management. Yang penting adalah, salah satu yang penting adalah untuk tahu nih saat ini Adi lagi tone-nya, emotionnya lagi apa ya, lagi senang apa atau dia preference apa. Kita butuh tahu data eksternal. Jadi social media crawler atau web generator traffic untuk tahu nih, oh Adi ini kemana, kita pasang tracking code segala macam. Anonymous. Jadi kita tidak merusak kerahasiaan data pribadi karena memang itu sangat dijaga. Nah, dengan dua tools itu kita akan lebih tahu customer kita seperti apa sih. Jadi kita punya complete picture dari kepala sampai ke kaki dari customer kita. Terakhir adalah Machine Learning Studio. Machine Learning Studio yang tadi saya sampaikan, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk membangun tim data scientist bersama kami, tentu akan butuh Machine Learning Studio ini. Tujuannya apa? Kita akan kickstart, jadi tidak perlu orang ini diajarin tentang statistik, tidak perlu diajarin tentang programming, yang penting dia itu bisa bercerita tentang datanya. Saat dia bisa menceritakan datanya dengan si studio ini, dia akan menjadi seorang data science. Terakhir, ini sepertinya slide terakhir saya, jadi apa sih yang ditawarkan Agit? Kalau boleh mensimpulkan, kami punya 3 hal. Yang pertama adalah kita selalu mengencourage customer untuk ayo daripada hanya membeli license, kita beli license yang sekaligus mengembangkan tim internalnya dari customer, tim internal Bapak dan Ibu. Kita membangun konsep untuk sebisa mungkin menjadi self-service analytics. Jadi di awal mungkin bersama kami, piloting segala macam, setelah itu Bapak dan Ibu bisa menggali datanya sendiri. Ini seperti kalau tadi minyak ya, kita tunjukkan ini loh Bu, saya coba bor ya, saya ketemu minyaknya. Nextnya seperti apa? Oh, cara tahu kira-kira minyaknya di mana, itu bisa dilakukan sendiri. Kira-kira ngedrillnya saya butuh seperti apa, dengan self-service analytics ini Bapak dan Ibu bisa lakukan sendiri bersama tim Bapak dan Ibu secara mandiri. Yang kedua adalah co-creation and collaboration. Sepertinya pendekatan project base yang KPI-nya jelas, ditarik ke belakang seperti sebelumnya software engineering, sepertinya rada kurang pas kalau untuk project analytics menurut saya. Akan lebih menarik ketika kita bisa duduk bersama tim bisnis, bersama tim teknologi atau tim digital gitu ya. Kita coba kawinkan antara kemampuan teknologi, misalnya tim IT lah ya, atau tim digital dari perusahaan Bapak dan Ibu ketemu sama tim operation. Biarkan kami menjadi bahasanya katalis untuk kira-kira seperti ini nih ramuannya. Terus cara mencari insight itu kira-kira seperti ini. Nah itu lebih menarik sebenarnya ketika Bapak dan Ibu timnya akan sangat mandiri di sini. Yang ketiga adalah kita juga menyediakan data as a service. Maksudnya apa? Seringkali masalah ketika kita melakukan project analytics itu adalah di data acquisition. Artinya datanya belum ready, ini terus bagaimana? Nah, jangan khawatir, data-data yang sifatnya publik itu kita bisa banyak provider data. Jadi di Agit kita
Di belakang kita punya ekosistem yang jika nanti Bapak dan Ibu butuh untuk melengkapi solusi yang dibangun dengan data-data yang ada, kita akan bisa support. Demikian dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti sampai sesi ini. Di akhir sesi saya akan coba tampilkan sedikit tentang demo dari solusi Customer Centric Analytics. Terima kasih. Inhale data, exhale wisdom.